Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yitni selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan dan teman-teman yang bahagia. Perkenalkan, saya Indah Dityawati dari Prodi Perbankan Syariah ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hak Cipta dan Merek. Pengertian hak cipta. Hak cipta secara harafiah merupakan terjemahan dari copyright. Istilah copyright tersebut atau hak cipta tidak jelas siapakah yang pertama kali memakainya. Tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas pertama kali menggunakannya. Menurut Stanley Robinson, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang yang menggunakan istilah copyright. Hak cipta adalah hak ekseklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah pemilik hak sekaligus sebagai pemegang hak cipta sepanjang belum diserahkan kepada pemegang yang baru. Istilah pemegang berarti orang yang memegang hak ekonomi dan hak cipta itu. Status pemegang dapat diperoleh dengan cara 1. Melakukan penciptaan sendiri atau menerima penyerahan dari pencipta atau pihak sebelumnya melalui lisensi, wasiat, pewarisan, atau bentuk perjanjian lain. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara Pasal 38 ayat 1 dengan memberikan ketentuan bahwa harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengembangannya Pasal 38 ayat 3. Semuanya yang berkaitan dengan cara ini akan diatur dengan peraturan pemerintah dalam Pasal 38 ayat 4. Berkenan dengan itu, dalam rangka pemeliharaannya, negara wajib menginventasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut. Hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi tersebut adalah ciptaan yang meliputi 1. Hak perbanyak atau pengandaan, yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama, dan menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan ciptaan. Yang kedua ada hak adaptasi atau penyesuaian, yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Novel menjadi sinetron, pantun menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio. Yang keempat ada hak pengumuman atau penyiaran, yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewakan oleh seorang lain. Yang terakhir ada hak pertunjukan atau penampilan, yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, atau peragawati. Sedangkan hak moral yaitu droit de publication atau hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya. Yang kedua ada droit de repenster, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan. Yang ketiga ada droit au respect, di mana hak untuk menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain. Yang keempat ada droit à la paternité, yaitu hak untuk menyatukan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan. Selanjutnya ada pengertian hak merek. Merek merupakan penanda untuk membedakan atau pembeda yang digunakan dalam dunia perdagangan, dan merek itu dipribadikan untuk menunjukkan asal dan kualitasnya.
kekuatan pribadi yang ada pada merek merupakan hak intelektual. Menurut O. K. Saidin, kelahiran hak merek seringkali diawali dengan temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, hak merek, bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi, tapi mereknya itu sendiri sebagai tanpa pembeda. Selanjutnya ada jenis-jenis merek. Yang pertama ada merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Yang kedua ada merek jasa, di mana merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jenis sejenis-jenisnya. Yang ketiga ada merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa jenis lainnya. Yang selanjutnya ada fungsi merek. Yang pertama ada fungsi pembeda, yaitu membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain. Yang kedua ada fungsi jaminan reputasi, yaitu selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut. Yang keempat ada fungsi promosi, yaitu merek yang digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar. Yang terakhir ada fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yaitu merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi pasar bebas. Yang selanjutnya ada pelanggaran hak atas merek atau pemalsuan merek. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimungkinkan sekali orang atau badan hukum menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pelanggaran merek demi memperoleh keuntungan. Seperti salah satu contohnya yaitu pemalsuan merek. Tindakan pemalsuan merek dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikat tidak baik guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur menggunakan merek terdaftar milik pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek, yaitu 1. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan. Disebutkan dalam pasal 90 Undang-Undang Merek. Yang kedua ada menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa jenis yang diproduksi atau diperdagangkan, yaitu disebutkan dalam pasal 91 Undang-Undang Merek. Yang ketiga ada menggunakan tanda yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Disebutkan dalam pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Merek. Yang keempat ada menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang terdaftar. Disebutkan dalam pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Merek. Yang kelima ada pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis. Disebutkan dalam pasal 92 ayat 3 tentang Undang-Undang Merek. Yang terakhir ada menggunakan tanda yang melindungi oleh indikasi asal pada barang dan jasa sehingga dapat memberdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai barang atau asal jasa tersebut. Disebutkan dalam pasal 93 Undang-Undang Merek. Yang
Perdagangan barang atau jasa yang diketahui atas patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran pasal disebutkan dalam pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Merek. Bentuk-bentuk pelanggaran merek yaitu diantaranya ada: 1. Menggunakan merek yang identik yang mirip dengan merek yang sudah didaftarkan oleh pihak lain bagi barang-barang dan jasa yang identik mirip. Yang kedua ada menggunakan barang-barang hasil pelanggaran merek untuk dijual walaupun barang-barang tersebut diproduksi oleh orang lain. Yang ketiga ada menjual dan menggunakan sebuah merek atau kontainer. Yang keempat ada memproduksi dan mengimpor sebuah merek. Yang terakhir ada memproduksi atau menjual, mengimpor barang-barang untuk tujuan bisnis untuk digunakan sendiri guna memproduksi sebuah merek, kontainer, dan lain-lain. Yang terakhir ada perlindungan hukum merek terdaftar. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Proses peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar dalam Ditjen HAKI. Sanksi akan dikenakan bagi pelanggar merek sah karena pelanggar merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata antara lain memenuhi unsur 1. Perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, adanya kesalahan. Jenis-jenis perlindungan merek terdaftar yaitu ada perlindungan merek preventif, yaitu merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan oleh Ditjen HAKI. Oleh karena itu merek yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. Dengan nomor register tersebut terdaftar di Ditjen HAKI, maka merek tersebut adalah merek yang sah. Pemilik merek tersebut memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari negara melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan jasa diberikan pendaftar. Yang kedua, perlindungan merek represif. Merek yang sah atau merek yang terdaftar harus dilindungi di negara melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan pihak-pihak yang merugikan. Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam pasal 90 sampai pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dengan penjelasan tersebut, 1. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling denda sebanyak 1 miliar rupiah. Yang kedua ada pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa yang sejenis yang diperdagangkan dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun. Yang ketiga ada pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda dan sama pada keseluruhan dan indikasi geografi milik pihak lain untuk barang dan jasa yang sejenis dengan barang yang terdaftar dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang keempat ada pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan
file yang dilindungi berdasarkan indikasi asal dan barang dan atau jasa sehingga dapat memberdaya dan menyesalkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut dipidana paling lama 4 tahun dengan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Yang kelima ada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, barang siapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atas patut diketahui bahwa barang jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 90, 91, 93 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang terakhir ada pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu tindak pidana berdasarkan dimaksud dalam pasal 91, pasal 92, 93, dan 19 merupakan delik aduan. Contoh perlindungan reputasi termasuk terhadap merek terdaftar otoritas dalam perkara pelanggaran merek sepeda motor milik PT AHM yang dilakukan oleh PT Tosa Motor. Perkara tersebut dimenangkan oleh PT AHM karena sebagai pemilik merek yang sah. PT Tosa Motor dikenakan sanksi yaitu dilarang memproduksi sepeda motor yang pokoknya menyerupai merek Honda. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tosa Motor adalah memproduksi sepeda motor dengan merek Tosa Supra X dan Tosa Karisma dan yang pada pokoknya melanggar merek sepeda motor Honda yaitu Honda Supra X dan Honda Karisma. Itu sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.